Oke, kita akan belajar tentang teori normalisasi secara singkat ya. Kita akan belajar tentang konsep, ya, keterangan fungsional, terus bentuknya satu, 2, 3, dan anomali. Apa yang terjadi kalau nggak ada normalisasi, terus studi kasus ya. Oke, misalkan kita mau bikin aplikasi. Oh ya, gampang aplikasi basis data. Gampang, atau penyusunan tabel. Gampang bikin seperti Excel aja, seperti ini nih. Ini kan kayak Excel ya. NPM, nama, dan seterusnya. Ini tentang nilai ya. Di sini ada SKS, nilainya A, B, dan seterusnya, dosennya siapa, mata kuliahnya siapa. Oke, apa yang terjadi nih masalahnya? Ya. Di sana ikut saat ini 3 semester ini 3 mata kuliah. Kemudian semester depan dia akan ikut 6 mata kuliah. Semester lainnya 6 mata kuliah, 4 mata kuliah, dan seterusnya. Nah, adminnya akan mengetik nama, alamat, tanggal lahir itu berulang-ulang ya. Kalau ini mungkin nilainya berbeda ya. Kemudian juga nama dosen dia berulang-ulang, alamat dosen juga ya. Itu kan informasinya berulang-ulang. Nama mata kuliah juga ya. Di sini ada beberapa kali ya. Oke. Itu kebayang nggak kalau ada 1.000 mahasiswa, 10.000 mahasiswa dikali berapa semester? Silahkan. Walaupun copy paste juga akan memakan waktu. Ini yang pertama. Kedua, kalau ada berubah, ada yang kelewat satu ya, itu akan datanya nggak konsisten ya. Contoh, saya pindah, oh saya pindah Bu, bukan jalan Bojong, ini salah jalan Bojong. Dirubah 1.000 data, ada yang kelewat satu. Ya. Misalkan ada pencarian, Asep mata kuliahnya apa, nilainya apa aja, oh dia alamatnya masih jalan Bojong 64, maka akan terlewat satu nilai si Delphi ini ya, karena dia lupa ngupdate. Itu belum lagi kalau ngubahnya nama, atau alamat dosen dan seterusnya. Ada yang kelewat pasti ya. Yang kedua, ada informasi yang sebenarnya nggak masuk kita mau misalkan hapus atau tambah atau ubah, tapi ikut berubah. Contoh ya, Asep dia pergi keluar keluar negeri, jadi dia keluar dari kampus. Coret aja deh kalau gitu nama Asep. Misalkan datanya masih gini ya. Oh ya udah coret, kita hapus nama Asep ya. Nah, oke, kita cari nama Asep, oh udah nggak ada karena dia udah keluar. Tapi sebenarnya ada masalah lain. Contoh, misalkan ada pertanyaan, misalkan ya, ada mata kuliah Delphi nggak sih di kampus ini? Kita cari-cari, anggap ini nggak ada. Oh nggak ada. Oh, dosen Puji berarti nggak ngajar di kampus ini. Oh iya, kita cari dosen Puji nggak ada. Itu terjadi saat kita menghilangkan mahasiswa Asep, menghapus data mahasiswa Asep. Padahal kita ingin menghapus data mahasiswanya aja ya. Nah, dosen Haris masih untung karena dia ada Sena dan Ella ikut logika 1. Mata kuliahnya masih ada dan dosen juga masih ada. Itu kelemahan belum normalisasi. Ya. Oke, nah normalisasi itu apa sih? Kita nanti main bergantung antara atribut atau kolom. Oh ini bergantung sama ini bergantung jadi satu tabel. Oh ini nggak bergantung dipindahin ya. Contohnya adalah A bergantung pada B. Ya. Nah, contohnya gimana sih? Kita lihat di sini. Kita cari pertama adalah primary key kira-kira ya. Oh ini yang jadi primary key ini ya, NPM. Oke kita lihat ya. NPM, nama mahasiswa bergantung pada NPM. Oh iya, kalau nilai tidak. Ya, dia bergantungnya pada NPM dan nama kuliah. Ya. Nama kuliah bergantung pada NPM? Tidak. Ya. Nah, kalau nama kuliah plus NPM itu bergantungnya pada dua ini. Oke, itu ketergantungan. Nanti kita belajar sih caranya. Nah, normalisasi pertama ya. Kita benerin tabelnya. Kalau yang nilainya banyak, contoh hobi, nomor telepon, itu dijadiin 2 baris ya. Terus kita nggak ada nilai satu baris itu sama. Terus nggak ada kolom gabungan ya. Kedua baru kita main lihat yang key primer, ketergantungannya, fungsional, partial. Kemudian yang ketiga, ada lagi nggak sih yang bisa kita pisah ya. Jadi XA kayak gini, ini secara teori, tapi nanti kita belajar praktiknya. Oke, tabel nilai. Ini tabel kayak gini, ya. Ini nilai Ngaweli ya. Yang ini nilainya B ini nilai Ngaweli, di BC ini Bakri ya. Nah, pertama, ya. Ini nggak boleh nih ada yang gabungan. Semuanya harus jadi bentuk baris. Ini ditulis jadi MI, ini Weli, Bakri, AK, dan seterusnya.
Kalau ada hobi juga mesti dipisah, misalkan hobinya membaca dan menulis, membaca sendiri, menulis yang kedua. Oke, dipisah-pisah gitu, ya. Nilai banyak ini mah nggak ada ya. Terus nilai grup tadi udah kita betulkan. Uniknya apa? Ini semua sama kecuali mata kuliah dan nilainya, ya. Mata kuliah, nilai dan seterusnya itu beda-beda, ya. Ini baris-barisnya nggak apa-apa, tapi nggak ada yang sama satu baris, ya. Dua, jadinya seperti ini. Ya. Kemudian kita lihat nih, mahasiswa oke, partial functional dependency. Jadi yang tergantungan pada tidak bergantung pada primary key kita pisah. Contoh, ya. Ini dari contoh dari nomor mahasiswa lah ya. Kemudian primary key-nya ini kode mata kuliah atau kode dosen. Nah, mahasiswa bergantung jurusan ya. Contoh ya, 2683 Weli, oh iya ini beda. Jurusan, oh dia MI, oke, bergantung. Oke. Nah, kode mata kuliah, kita lihat 263 sama dengan ini, oh enggak, ini salah nih. Sama nama mata kuliah juga salah. Kita lihat, kode dosen juga salah, enggak bergantung nama dosen dan nilai juga enggak. Oke, ini kita jadikan satu tabel. Kita anggap ini tabel mahasiswa. Kedua juga seperti itu, nama mata kuliah ya. Oh ini sama 35 manajemen basis data, ini manajemen basis data. Dosennya juga sama ya. Kalau dosennya sama, berarti bergantung ya. Terus nama dosen juga sama, M1350 ATI. Nah, nilai beda nih, M135A, nilai C. Kita pisah. Ini tabel mata kuliah. Nilai kita pisah. Nah, semua primary key akan jatuh pada sebuah relasi. Ya, yang terakhir yang tidak mempunyai hubungan. Ya, oke. Hasilnya seperti ini. Mahasiswa, nama mahasiswa dan jurusan. Tadi yang pertama kita buat, kedua ini kode dosen, dan kita lihat di sini nilai. Nilai ada tambahan 2 kolom untuk menghubungkan antar tabelnya. Ya, semua primary key akan ada di tabel relasi ini kalau di dalam IAT-nya ya, transaksi. Oke, sekarang kita lihat ketiga itu kita yang misahin lagi. Cara gampangnya segini, dia minimal 4 ya, lebih besar dari 3 udah nggak bisa dipisah lagi, yang bisa pisah ya. Terus kita lihat nih, kode nama mata kuliah bergantung banget. Kode dosen ya bergantung. Nama dosen bergantung, ya bergantung, tapi sebenarnya dia bergantung pada kode dosen, bukan kode mata kuliah. Oke, ini kita hapus, kita pisahkan. Jadi nama dosen di sini. Ya. Nah, penghubungnya kode dosennya ditaruh sini. Hasilnya seperti ini, ya, mahasiswa masih sama, nilai masih sama. Nah, mata kuliah berkurang 1 kolom. Tadi kita pisah nama dosen, kode dosennya di sini, ya. Nah, nanti kalau kalian lihat juga di sini, di mahasiswa ya, itu harusnya kan ada sekitar 5 baris ya. Tapi nggak boleh ada baris yang sama, makanya baris yang lainnya hilang, tinggal 2. Di sini juga harus 5 baris, tinggal 4. Ini juga 4. Yang masih ada transaksional biasanya yang komplit. Ya, oke, cukup sampai tabel 3NF aja. Sebenarnya ada 5, cuman untuk 3 aja udah cukup. Ini proyek contoh lainnya ya. Ini cara cepatnya. Oh, ini kita gabungannya kita jadiin baris ya. Kemudian nih hasilnya. Terus kita, oh nih primary key-nya ini non fact pegawai. Ini kemari, oh ya oke. Sisanya dipisah. Ini kemari oke, ini kemari oke. Gajinya pegawai 1 juta, ya ini 1 juta sama kan masih 900, oh masih oke. Jadi 2 tabel, tabel proyek dan tabel pegawai. Ya. Untuk menghubungkan duanya, semua primary key kita jadiin satu ke sebuah tabel transaksi atau relasi. Ya, ini seperti ini, proyek, pegawai, dan tabel proyek pegawai. Dipisah lagi ketiganya, nggak bisa. Oke, kita lihat ini ke sini oke, ini ke sini oke, bergantung. Nah, gaji sebenarnya bukan bergantung pada pegawai, tapi pada golongan. Ya, ini kita pisah. Kita bisa jadi gaji. Nah, penghubungnya adalah golongan. Hasilnya seperti ini. Proyek pegawai nggak berubah, proyek, nah pegawainya berubah, hilang 1 kolom jadi sini dan ke tabel golongan. Ini karyawan, nanti kalian bisa latihan sendiri ya. Nih
Ini udah bentuk normalisasi kedua harusnya, tinggal kedua, ketiga ya. Satunya udah nggak ada gabungan dan nggak ada nilai ganda. Tiket juga pembelian barang, tapi nanti kalian yang akan jadi evaluasi adalah tugas ya. Contoh seperti ini nanti ada di tugasnya, silahkan kalian kerjakan. Ada di Google Share, Google Classroom ya. Nanti tinggal dikerjakan dan dikirim. Itu juga sebagai latihan untuk UTS. Saya rasa cukup untuk penjelasan dari normalisasi ya. Terima kasih.